101,95 Bahana Metropolitan, radionya pasangan muda. Selamat malam teman, apa kabar? Senang sekali kita bisa jumpa kembali dalam Potret Keluarga bersama saya, Leoni. Sekolah alam, mungkin istilah ini pernah Anda dengar. Dan ternyata sekolah alam ini bisa sebagai sekolah alternatif pilihan Anda. Dalam edisi perdananya kali ini, Potret Keluarga akan membahas sekolah alam sebagai sekolah alternatif pilihan. Teman Bahana, mungkin yang ada di benak Anda ketika mendengar kata sekolah alam adalah sebuah sekolah di tengah hutan. Tetapi sebaliknya, bila Anda tiba di sekolah alam, Anda tidak akan melihat hutan. Anda justru akan melihat sebuah lapangan rumput yang luas yang dipisahkan oleh jalan setapak yang melintasinya. Di sekeliling lapangan rumput banyak terdapat pepohonan dan bangunan-bangunan yang terbuat dari kayu. Selain lapangan rumput yang luas dan jalan setapak, di sekolah alam juga terdapat 2 buah empang kecil, beberapa akuarium, dan beberapa petak kebun sayur yang penuh dengan cabai, selada, dan padi. Belum lagi kandang ayam, kelinci, dan kambing. Rumah pohon yang terletak di pojok belakang sekolah yang biasa digunakan murid sekolah alam untuk bermain menambah asri suasana di sana. Murid-murid sekolah alam belajar di saung atau ruang kelas berupa rumah panggung yang terbuka tanpa dinding, tanpa meja, dan tanpa kursi. Masing-masing saung terdiri dari 2 lantai untuk 2 kelas. Saung yang beratapkan jerami dan asbes ini mengelilingi sebuah lapangan yang lebih besar dari lapangan bulu tangkis yang digunakan sebagai arena bermain pasir. Sekolah yang berdiri sejak tahun 1998 ini berawal dari sebuah ide sederhana. Bagaimana membuat sebuah sekolah yang memberikan kegembiraan tersendiri kepada anak-anak, serta menumbuhkan pada anak bahwa belajar itu menyenangkan. Berikut pandangan Lendo Novo sebagai konseptor sekolah alam. Kalau idenya sih sederhana dulu ya. Bagaimana membuat sebuah sekolah yang anak-anak itu senang belajar, kemudian dia kalau ke sekolah itu dia bahagia gitu ya. Kemudian dia bisa belajar dengan cara dia, bukan dengan cara orang lain. Itu yang selama ini hilang buat anak-anak. Saat ini sekolah alam memiliki 12 kelas yang terdiri dari 2 kelas playgroup, 2 kelas TK, dan 8 kelas SD. Masing-masing kelas dibatasi maksimum 22 murid, dan tiap kelas dipegang oleh 2 guru, yaitu guru wanita dan guru pria untuk menjalankan fungsi orang tua di sekolah. Materi pelajaran yang diberikan sekolah alam selalu berhubungan dengan alam. Sekolah alam menggunakannya sebagai media untuk mencapai tujuan pendidikan, meliputi akhlak, logika, ilmu pengetahuan, dan kepemimpinan. Direktur Sekolah Alam Muhammad Ferus mengatakan, sekolah alam mempunyai kurikulum tersendiri untuk akhlak, logika, ilmu pengetahuan, dan kepemimpinan. Sekolah ini ditujukan kepada pertama kepemimpinan, kedua akhlak, ketiga kognitif. Gitu. Kognitif itu pengetahuan yang diberikan kepada anak untuk menggali alam semesta juga sebenarnya, sunatullah, atau pengetahuan anak yang terkait dengan logika ilmu pengetahuan terhadap apa yang terjadi di alam semesta. Tapi di samping itu, sekolah alam juga menjadikan akhlak itu sebagai bagian yang sangat penting. Sekolah di kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan ini dalam kegiatan belajarnya menggunakan metode belajar spiderweb, di mana suatu tema diintegrasikan dalam semua mata pelajaran, sehingga dengan demikian pembelajaran bersifat integratif, komprehensif, dan aplikatif,
Ya, spider web itu yang ini adalah suatu metode pembelajaran di mana anak dibawakan kepada satu tema tertentu, misalnya tema air. Dari situ dilihat jaring temanya itu kemana saja bisanya. Ke dalam bahasa apa yang bisa dikembangkan dari tema air. Ke dalam matematik apa yang bisa dikembangkan dari tema air. Ke dalam ilmu pengetahuan alam apa dari tema air, begitu. Jadi spider web itu membuat mata pelajaran itu dirangkai sedemikian rupa seperti jaring laba-laba dalam satu tema. Sekolah alam menekankan metode active learning dalam kegiatan belajar. Kemampuan dasar yang diberikan sekolah alam adalah kemampuan anak untuk membangun jiwa keingintahuan serta kemampuan menerapkan metode berpikir ilmiah. Sehingga pengetahuan yang didapat bukan sekedar hafalan, tetapi hasil pengalaman dan penemuan mereka sendiri, seperti yang dituturkan Aditya, guru taman kanak-kanak sekolah alam. Yang pasti yang ingin kita bentuk bukan masalah sekedar knowledge ya, knowledge-nya kayak sekedar pengetahuannya aja, tapi kita bagaimana pola pikir mereka tentang pelajaran itu. Misalkan tentang matematik, ya logika matematiknya, bukan tentang menghafal hitungan, menghafal perkalian, bukan masalah itu, tapi logika matematiknya bagaimana sih. Di sekolah alam, murid-murid banyak mengikuti kegiatan belajar yang menarik untuk pembentukan akhlak, logika ilmu pengetahuan, dan kepemimpinan. Misalnya untuk melatih kepemimpinan sejak dini, sekolah alam ada pelajaran outbound, di mana dalam kegiatan tersebut, murid-murid belajar bagaimana bertoleransi, mengambil keputusan, menumbuhkan empati, keberanian, kepercayaan diri, dan kerjasama dalam tim. Maka tak heran bila banyak murid-murid sekolah alam menyukai pelajaran outbound. Salah satunya Afifah, murid kelas 5 SD sekolah alam. Melatih keberanian supaya jadi berani, nggak takut. Biasanya heli rappelling. Jadi mungkin di atas ketinggian 15 meter itu ada tali, jadi nanti kita naik pakai tangga, terus nanti kita turunnya dengan kepala di bawah, kaki di atas, terbalik. Ada juga yang bambu balance, yang ada bambu kita ngelewatin, tapi kita nggak boleh pegangan. Sementara menurut pihak orang tua sendiri, sekolah alam memberikan nilai tambah tersendiri baik untuk anak mereka maupun mereka sendiri sebagai orang tua. Ya, dia punya jiwa kepemimpinan, dia bisa mendebat, dia punya curiosity yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan. Ya, terus akhlaknya bagus gitu. Dia untuk dibandingin saya waktu kecil, akhlak dia jauh lebih bagus. Dan dari hasilnya sih kelihatan anak saya lebih mandiri gitu loh. Anak saya terus terang agak cenderung cengeng tadi. Jadi setelah masuk sekolah ini dia sudah lebih mandiri gitu loh. Pertama dulu dia SD-nya TK-nya bisa dibilang TK yang preschool internasional gitu ya. Jadi dia tapi dari di situ tuh dia jadi sakit-sakitan. Kadang-kadang karena di ruangan ber-AC, dia tiap kali keluar panas, yang ini dia pasti mimisan, yang sakit. Tapi alhamdulillah setelah di sini mulai kelas 1 dia masuk sini, kelas 2 ke atas dia lebih sehat. Bagaimana teman Bahana? Ternyata sekolah alam memang unik sekali dan berbeda dengan sekolah biasa lainnya. Tapi satu hal yang perlu diingat, dimanapun anak-anak kita bersekolah, mereka harus tetap memperoleh pendidikan yang mereka butuhkan untuk perkembangan diri mereka. Seperti yang dikatakan Mr. Kobayashi, kepala sekolah Tomoe, dalam buku Toto-chan. Sekolah adalah tempat mendidik anak murid untuk tidak menjadi orang-orang yang tidak mengerti keindahan walaupun memiliki mata, tidak mendengarkan irama musik walaupun memiliki telinga, tidak memiliki kebenaran walaupun memiliki hati, tidak pernah terharu dan tidak bersemangat. Sampai jumpa di edisi berikutnya dan jangan lupa untuk selalu simak Potret Keluarga setiap hari Rabu pukul 19.30 sampai dengan 20, tentunya hanya di 101,95 Bahana Metropolitan, radionya pasangan muda.